narasumber kita yang kedua, Bapak Fajarudin sebagai CEO PT Nusantara Group Indonesia. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Dan yang berbahagia seluruh pengurus Pusat Ikatan Guru Vokasi Indonesia, serta Bapak Ibu guru hebat yang telah berkenan hadir di forum siang hari ini. Adapun rundown acara kita pagi ini Bapak Ibu, yang pertama pembukaan sebagaimana sudah berlangsung. Yang kedua kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga pembukaan oleh Ketua Umum Ikatan Guru Vokasi Indonesia Ibu Umi Tira Lestari. Kemudian yang keempat pemaparan materi dari Pak Herdiana dan Pak Fajarudin. Yang kelima sesi tanya jawab dan yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara di pagi hari ini, supaya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagai bukti kecintaan kita kepada negara kita yang tercinta, mari kita dengarkan dulu lagu Indonesia Raya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu pada webinar yang kedua dengan mitra kita yang kedua yang berkaitan dengan belanja mudah dengan Siblah. Pada kesempatan ini ada dua panelis kita yang akan memaparkan di kesempatan ini. Yang pertama adalah Bapak Herdiana, kemudian yang kedua adalah Bapak Fajar dari perusahaan Nusantara Group Indonesia. Baiklah, mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Herdiana dari Kemendikbud untuk memberikan paparannya. Ada Bapak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, baik peserta maupun host acara ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk sharing ya. Ini acara yang luar biasa yang difasilitasi dari apa tadi Pak Rifai, lupa istilahnya.
Forum, Ikatan Guru Vokasi Indonesia. ya, mohon maaf baru kenal ya, Forum Ikatan Guru Vokasi Indonesia ya. Ini acara yang bagus dan ini sebaiknya terus dijalankan ya. Terus ini kan yang kedua tadi saya dengar ya, yang pertama sudah ada mitra pertama, terus ada mitra kedua yang sekarang ya. Terima kasih juga Pak siapa tadi diwakili Pak Fajar ya. Terima kasih Pak. dengan SMK dan saya yakin nanti pahalanya banyak nih buat Pak Fajar nih mau bermitra dengan Buat vokasi. kita semua Pak Herdiana. Dan saya yakin juga masih ada mitra-mitra lainnya dan saya harap nanti Ikatan Guru Vokasi Indonesia bisa memfasilitasi juga mitra-mitra yang lain yang tentunya ini akan bermanfaat untuk seluruh SMK vokasi di Indonesia. Baik, boleh. Ini saya diminta untuk sharing terkait dengan Siplah ya, belanja di Siplah. Boleh di-share bahannya? Siapa? Baik. Ini saya izin sebentar ada yang Sudah nampak layar saya, Bapak Ibu? Tapi masih kosong, Bu Siti. Masih kosong? Di layar saya ini masih kosong. Tidak ada tulisannya, Bu Siti. pesan, proses kesepakatan, proses bukti pesanan, proses semacam berkontrak sampai proses berita acara serah terima pun semua sudah ada di sistem, tidak harus dibuat lagi. Apalagi harus membuat laporan, jadi semuanya sudah ada di situ. Sudah bisa tayang ya? Sudah ini Bapak. Baik, yang ini dilewat saja ini program SMK yang tahun lalu ini. Tadi, nah ini dan kita kembali ke slide ini ya, yang sudah tampil dan alhamdulillah juga karena program kita memang cukup baik ya. Ternyata tanpa kita ketahui dinilai oleh KPK ya, diapresiasi oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana penerapan e-katalog dan marketplace dalam pengadaan barang dan jasa, salah satunya Siplah ini mendapat penghargaan tertinggi ya, apresiasi dari KPK. Ini kan suatu apresiasi yang luar biasa ya. Tidak perlu kita ragukan bahwa ini menjadi praktek baik penerapan e-katalog dan marketplace dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi di sini ada Kemendikbud atas Siplah dan katalog sektoralnya, terus Provinsi Jabar sama ada dari pihak swasta. Dan di sini saat itu langsung oleh Presiden ya dari Istana, Mas Menteri saat itu mendampingi Presiden di Istana. Yang ini yang di gedung KPK diwakili oleh Pak Sekjen ya, untuk menerima sertifikatnya itu. Lanjut. Boleh ke slide berikutnya. Ya, ini program sertifikat dari KPK tadi ya sebagai best practice atas Kemendikbud untuk penerimaan program untuk aksi nasional pencegahan korupsi. Lanjut saja. Boleh slide berikutnya. Nah, dan Mas Menteri juga mendukung sekali program ini ya, sehingga ada dikeluarkan surat kepada seluruh gubernur dan bupati wali kota untuk pelaksanaan pengadaan barang jasa di satuan pendidikan melalui Siplah ya. Jadi sistem informasi pengadaan di sekolah. Di situ diinformasikan bahwa program ini merupakan kerjasama berbagai pihak, ada 8 kementerian lembaga, di situ disampaikan dan di sini diminta kepada seluruh bupati, wali kota dan gubernur untuk mengoptimalkan Siplah dalam belanja di sekolah. Kenapa? Karena di sini diperuntukkan tidak hanya untuk dana yang dari pemerintah pusat saja, tapi juga dana-dana yang dikelola oleh sekolah, termasuk yang bersumber dari daerah. Dan di sini memang diperlukan adanya komunikasi intens antara pemerintah daerah dengan Siplah agar nanti laporan-laporan yang diperlukan oleh pemerintah daerah atas belanja sekolah pun otomatis bisa ditarik oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Nah, ini masih terus berkomunikasi karena masih
data-data dari pemerintah daerah sudah memakai Sipla tapi belum kasih info data jenis bantuan dan sekolah yang memperolehnya. Nah, kalau untuk masuk ke sistem kan harus ada data awal untuk referensi, sehingga nanti otomatis ketika masuk ke Sipla, sekolah bisa belanja dengan memilih sumber dana yang bersangkutan, nanti otomatis reportnya akan masuk ke sistem dan itu akan bisa diakses oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Dan tentu juga di sini kita terus kembangkan transparansi dan akuntabilitas. Jadi masyarakat dan pemeriksa sesuai dengan kewenangannya sudah otomatis bisa akses ke Sipla. Jadi dikasih user dari mulai untuk kalau dana pusat tentu auditor di pusat, kalau dana daerah sesuai dengan kewenangannya nanti APIP dari daerah. Dan masyarakat juga bisa melihat sejauh mana belanja dana BOS, dana lain yang dikelola sekolah untuk jaminan transparansi. Lanjut. Ini latar belakangnya ya. Walaupun di tahun 2019-2020 terutama sudah banyak peningkatan ya, karena sudah berbagai sistem dikembangkan oleh Kemendikbud. Ini data sebelum tahun 2019 ya, yang terakhir data tahun 2018 ya. 2019 sudah menggunakan Sipla di awal tahun, dan di sini laporan sampai 2018 masih di bawah 50%. Rata-rata masih 40%, dan laporannya pun hanya klasifikasi kelompok atas saja, tidak detail ya. Hanya misalkan dulu di 2018 masih ada istilah 13 kelompok belanja ya di dana BOS ya. Kalau mulai 2020 kan sudah mulai dibebaskan ya. Nah, ini dengan adanya Sipla diharapkan karena tidak ada beban tambahan untuk membuat laporan, otomatis transaksi otomatis melapor, itu akan meningkatkan laporan. Dan itu kemarin sudah dilaporkan juga oleh Mas Menteri ya ketika menyampaikan terkait dengan rencana implementasi program DAK dan BOS 2021 bahwa peningkatan laporan yang komprehensif berbagai sistem digunakan meningkatkan jumlah laporan yang masuk ke pemerintah pusat. Terus juga adanya latar belakang tata kelola dana transfer sebagai ini menjadi kunci ya. Karena dana transfer luar biasa Bapak Ibu, jadi dana yang dikelola pusat tuh jauh lebih sedikit dibanding dana yang disampaikan ke daerah ya. Ini ada 64% dana yang disampaikan ke sekolah, ke daerah, dan sebagian dari itu adalah dana yang disampaikan ke sekolah. Dan itu luar biasa ya. Dana yang disampaikan ke sekolah dibanding dana yang dikelola Kemdikbud itu lebih besar yang dikelola oleh sekolah. Ya memang sekolahnya banyak ya di seluruh Indonesia, tapi ini menjadi gambaran bahwa tidak sedikit dana yang dikelola oleh sekolah. Terus terlebih lagi masih ada ya, kita temukan berita-berita info yang ini juga mencuat di beberapa pertemuan ya, yang ternyata ada kriminalisasi atau ada bahkan potensi fraud terkait dana yang dibelanjakan di dunia pendidikan, dan sebagian besar ini ternyata terjadi di pemerintah daerah dan sekolah. Nah, ini yang ini kita juga menjadi salah satu latar belakang harus kita benahi lah. Harus kita benahi bahwa proses belanja di sekolah harus diperbaiki. Dan yang terakhir terkait dengan kondisi kuantitas dan kualitas SDM di sekolah, di mana kebanyakan di sekolah itu kan SDM-nya tidak kita siapkan khusus untuk proses pengadaan yang rumit ya. Sehingga peraturan-peraturan kebijakan itu ketika pengadaan yang rumit itu harusnya dilakukan oleh pemerintahnya. Ketika dikasih dalam bentuk uang, itu harusnya untuk belanja-belanja operasional ya, seperti BOS. Kalau belanja yang rumit tidak boleh dikasihkan dalam bentuk uang ke sekolah. Itu harus dikasihkan dalam bentuk barang. Karena SDM-nya tidak kita siapkan untuk bisa belanja seperti pemerintah yang harus ngikutin Perpres ya. Perpres pengadaan barang dan jasa, di situ harus ada PA, KPA, PPK, Pokja, PP. Ini mungkin Bapak Ibu ada yang nggak tahu ya, PA itu pengguna anggaran. Banyak yang nggak tahu bahkan ya, KPA itu kuasa pengguna anggaran, PPK itu pejabat pembuat komitmen, Pokja itu kelompok kerja, PP itu pejabat pengadaan, ada PJPHP, PPHP, dan di antara itu ada syarat minimal. Kebanyakan diminta sertifikat dasar pengadaan barang dan jasa yang harus dikeluarkan oleh LKPP. Itu jangankan sekolah, kita aja di pemerintahan masih kekurangan ya SDM yang mempunyai kompetensi yang disyaratkan di Perpres tersebut. Oleh karena itu perlu dicari solusi, dan ini sudah dicari solusi adanya teknologi baru berupa market
Kepres dan adanya juga kita duduk bareng dengan LKPP dan Kemdagri, bagaimana belanja di sekolah tetap akuntabel dan transparan, tapi tidak merepotkan atau membuat beban tambahan bagi sekolah, yaitu dengan Siplah. Lanjut. Boleh slide berikutnya. Sebentar Pak, macet, bentar. Baik. Bentar Bapak Ibu ya, agak macet ini. Kenapa macet ya? Sebentar Pak, kok jadi ikutan macet? Sambil mengundi, ya. Sebentar kok macet ya, saya coba stop sharing dulu. Sebentar agak macet ininya. Merupakan tindak lanjut dari amanah Presiden ya tentang administrasi elektronik ya, di mana kurangilah beban administrasi di dunia pendidikan kita. Nah, salah satunya ya mau nggak mau ya kita harus menggunakan teknologi. Kita masih ingat Presiden menyampaikan bahwa bahkan birokrasi pun atau ASN pun bisa diganti oleh teknologi ya. Jadi karyawan berkurang gitu. Terus kebijakan pun beberapa diambil alih oleh teknologi. Itu karena memang demikian bisa diambil alih karena sudah ada suatu yang distandarkan sistem menjadi suatu programming ya, bahkan sekarang sudah lebih canggih lagi, beberapa bisa dianalisis langsung oleh sistem itu, yang itu bisa mengambil alih beberapa tugas kita di pemerintahan ya, di belanja negara, termasuk yang belanja di dunia pendidikan sampai sekolah, di mana sistem belanjanya dibuat sesederhana mungkin, tapi di situ tetap bisa menjamin akan transparansi dan akuntabilitas tanpa harus membebani SDM guru akan administrasi khususnya tentang pengadaan barang dan jasa ya, apalagi tentang pengadaan barang dan jasa sangat sensitif ya, banyak yang melihat gitu karena terkait dengan mengeluarkan uang negara. Lanjut. Kalau di full screen ini kok panahnya nggak mau ya, sebentar. Sebentar. Ini kalau di full screen macet. Sebentar Pak, agak macet. Saya juga. Nah ini agak macet, maaf. Nah ini sebagai gambaran bahwa salah satu dana terbesar yang dikelola sekolah kan dana BOS ya. Dan, setiap tahun tambah terus. Ini belum saya ambil dana yang 2021, di 2020 aja yang dana BOS sudah 54, belum dana yang lainnya ya yang masuk ke sekolah. Ada dana Banper, ini BOP juga belum masuk, yang ke PAUD itu bagian dari sasaran. Jadi potensi besaran. Nah ini karena ada penjual juga di sini, sebagai informasi ini bahwa ini captive market lah yang ada di Siplah. Siapa yang mungkin ada para yang selama ini belum bermitra dengan sekolah, terus ingin bermitra dengan sekolah ya silakan bisa daftar ke Siplah karena potensi marketnya luar biasa. Ini total anggaran yang dikelola sekolah baru dari satu sumber saja itu sekitar 55 triliun ya. Ini luar biasa besarnya. Lanjut. Dan tiap tahun bertambah tahun terus. Nah ini sebagai gambaran, kebijakan ini merupakan penyempurnaan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya yang dimana kelemahan atau kekurangan di kebijakan sebelumnya kita sempurnakan, terus kelebihan di beberapa kebijakan kita gabungkan menjadi satu kebijakan. Dulu kita kenal ada online shop untuk e-katalog ya, online shop kita beli buku tetap sudah pakai Dapodik tapi hanya terhadap 10 online shop ya, dan itu 10 online shop yang besar-besar ya, dan ini menjadi sedikit kurang pas dengan belanja sekolah pada umumnya yang biasanya kepada UMKM, apalagi sekarang kebijakan terhadap UMKM semakin ditekankan, sehingga konsep ini konsep online shop saat itu di hold, tidak berlanjut, terus kembali kepada konsep BSE ya, konsep karena saat itu belanja BOS kebanyakan di buku ya, jadi lebih menekankan kepada buku gitu. Namun ternyata juga konsep BSE tidak memberikan jaminan untuk
untuk mendapat laporan yang pasti, dan itu masih membebani sekolah. Dan ini baru concern di buku, sehingga kita kembangkan ada kebijakan penerapan SIPLA ya, di mana untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang baik, untuk dokumentasi elektronik untuk setiap transaksi, terus mendorong transparansi dan akuntabilitas, dan juga untuk efisiensi anggaran dengan tingkat harga keseluruhan cenderung lebih rendah ya, lebih efektif, efisien, dan opsi penyedia jadi jauh lebih banyak ya. Semula sekolah hanya tahu di sebelah sekolah saja, ketika lihat di SIPLA loh, ada yang lain, yang lebih bagus, lebih baik barangnya, lebih potensi lebih murah. Ini menjadi membuka wawasan bagi sekolah untuk memilih yang lebih baik. Terus membuka kesempatan bagi pelaku UMKM di daerah, karena kita hanya mengcapture bisnis proses yang di daerah itu untuk naik menjadi satu sistem, bukan membawa penyedia yang sudah existing mungkin di mitra SIPLA, bukan. Jadi mitra SIPLA itu kosong, tidak ada penyedianya, tapi intinya untuk diisi oleh para mitra yang selama ini dijual belikan oleh sekolah ketika menggunakan dana BOS ataupun lainnya. Lanjut. Nah, ini perjalanan dasar hukumnya. Jadi ini sudah kuat sekali ya. Jadi sangat kuat, Bapak Ibu harus menggunakan ini, sehingga auditor pun sudah, karena memberikan untuk ketaatan aturan ya, ketika ada yang belum menggunakan tanpa reason yang kuat, mungkin ada 1-2 reasonnya karena belum sampai sosialisasinya, bisa jadi ya tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau sekarang harusnya sudah tidak ada lagi ditemukan yang belum sampai ya sosialisasinya. Mungkin ada kendala lain, kendala teknologi atau kendala apa, bisa jadi masih dipahami ya. Tapi kalau sudah tidak ada kendala, belum menggunakan SIPLA, ini bisa praduga memang menghindari transparansi, karena sudah approve bahwa secara baik itu kajian secara ilmiah maupun secara best practice di lapangan, bahwa ketika menggunakan teknologi memberikan efisien efektif dan memberikan transparansi yang lebih luas. Ketika ada tanda petik oknum ya, entah itu sekolah atau di pemerintah yang belum menggunakan ini memandang bisa jadi ini memang tanda petik tidak mau transparan atau ada suatu dan lain hal, bisa berpraduga seperti itu. Oleh karenanya walaupun ada bisa jadi 1-2 yang merasa belum paham teknologi, waduh repot-repot harus belajar teknologi, mau nggak mau ini harus move on ya, harus menggunakan teknologi, karena sesuatu yang baik memang kadang perlu kita paksakan ya. Ketika sudah merasakan, oh ternyata lebih mudah, lebih ringan, tidak ada beban tambahan administrasi yang luar biasa, tidak perlu ngentri lagi untuk laporan, harusnya itu memberikan keringanan di semua pihak. Ini mulai dari Perpres 16, terus kita dengan LKPP dan Kemdagri sudah ada SE yang menekankan, sampai kita sekarang di Permendikbud 14 2020. Di 2021 masih tetap menggunakan Permendikbud 14 2020 karena ini norma umum yang tidak terkait dengan perkembangan anggaran ya. Memang kecuali ada kebijakan tambahan yang seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa ada masukan untuk ditambahkan jenis belanja lainnya, ini butuh waktu. Mungkin nanti kita lihat kebijakannya kapan bisa kita kembangkan dan sistemnya kapan kita bisa kembangkan, butuh waktu untuk menambahkan kebijakan. Sementara masih seperti Permendikbud 14 2020. Lanjut. Aduh, macet lagi, bentar Pak. Gak apa-apa. Di sana saya sambil Sabar. Iya, sabar ya Bapak Ibu ya, ini agak-agak macet, nggak tahu kenapa. habis. Dasar dan menengah kan di bawah Kemdagri, sehingga kita duduk bareng. Dulu kita meminta Kemdagri yang membuat dan atau LKPP, tapi ketika mengkaji bersama secara aturan, dana-dana ini karena ini menjadi bagian dari norma umum, disepakati yang membuat adalah Kemendikbud ya, karena menjadi norma umum untuk belanja seluruh satuan pendidikan. Lanjut. Kalau di full ini macet ya. Nggak apa-apa, langsung Sebentar. kayak gitu aja, nggak apa-apa. Maaf. Nah, keluarlah Permendikbud 14 2020. Di sini nggak terlalu tebal Bapak Ibu ya, kalau ada yang belum membaca semuanya, ini sangat
singkat ya, karena memang tidak perlu banyak yang diatur karena sudah clear ya. Ini sebagai pedoman pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan, hanya 28 pasal, hanya 14 halaman isi, tuh. Nggak sampai 20 ya, dan 6 hal lampiran. Lampiran itu untuk menjelaskan bukti-bukti yang sudah ada di sistem, dan bukti itu perlu dibuat ketika tidak pakai sistem ya, karena mungkin sesuatu dan lain hal ya. Mengatur daring maupun luring. Kenapa ada luring? Karena suatu saat ada kendala ya, kendala misalkan tiba-tiba gangguan alam atau segala macam sehingga tidak bisa mengakses. Nah, ini masih bisa menggunakan aturan ini dengan konsep luring, di mana harus membuat beberapa administrasi secara mandiri. Inilah menjadi satunya aturan yang dipegang untuk belanja di satuan pendidikan. Di Permendikbud sekarang bunyinya bahwa belanja satuan pendidikan mengikuti peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku itu apa ya, ini ya, Permendikbud 14 2020. Tidak dibunyikan bahwa menggunakan bahwa siplah, bukan, tapi menggunakan peraturan yang berlaku adalah ini. Lanjut. Nah, ini banyak sumber dana yang bisa dikelola melalui Sipla ya, berbagai sumber dana termasuk dana-dana yang dari daerah maupun dana-dana yang lain. Ini karena presentasi tahun lalu, mohon maaf ya, belum saya update sehingga tertinggal tahun-tahun 2019. Lanjut. Di dalamnya hanya mengatur 4 ini, tidak terlalu rumit karena sebagian besar itu sudah dialihkan menjadi sistem ya, tidak perlu Bapak Ibu menghafal ya. Yang penting memahami proses bisnisnya, nanti otomatis di-guide oleh sistem di Sipla itu, tinggal next gitu ya. And proses bisnisnya seperti ini, apa yang harus dilakukan, nanti otomatis di-guide di sistemnya. Ada tujuan dan prinsip, ini sama persis seperti pada umumnya di prinsip pengadaan di Perpres ya. Ini pasal 1 sampai 4, pelaku PBJ satuan pendidikan 6 sampai 10, tata cara PBJ satuan pendidikan 11 sampai 21, terus penyertaan dokumen di pasal 22 24. Lanjut. Nah, ini tujuan dan prinsip PBJ ya. Ini seperti yang di Perpres ya, serupa. Jadi melakukan PBJ satuan pendidikan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kemudian dia memperoleh barang jasa yang tepat dari sisi kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi. Terus prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan pelibatan sistem berbasis teknologi marketplace ini. Yang ini juga Bapak Ibu di pemerintah juga mulai menggunakan seperti ini ya. Adanya bela pengadaan, kalau ada teman-teman yang biasa tahu di pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sekarang baru keluar juga Perpres 12 2021, itu juga akan pemerintah belanja pakai marketplace mirip ini gitu. Nah, ini sekolah bahkan lebih dulu ya dibanding pemerintah belanja pakai marketplace. Lanjut. Sasaran penggunanya tidak hanya pendidikan dasar dan menengah, jadi satuan pendidikan ya, PAUD juga masuk ya, terus termasuk pendidikan kesetaraan. Lanjut. Nah, ini satuan pendidikan yang dimaksud tadi ya. Jadi rinciannya ini saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya, pendidikan kesetaraan termasuk SKB dan PKBM. Lanjut. Pelaku pengadaan di sini mungkin kalau yang sudah tahu kebijakan sebelumnya ya di 2019, di 2020 mungkin tidak asing lagi, tapi bagi yang belum tahu ada perubahan dari pertama kali meluncur di 2019, saat itu baru hanya untuk dana BOS sehingga dikenal kita istilah bendahara BOS, karena kemudian berkembang tidak hanya dana BOS saja, dan ternyata di sekolah dasar yang 65% satuan pendidikan kita sekolah dasar itu banyak yang tidak punya PNS selain kepala sekolah gitu, yang itu tidak bisa menjadi bendahara BOS. Bahkan ada beberapa bendahara tuh dirangkap oleh kepala satuan pendidikan. Oleh karenanya kita sederhanakan, pelaksananya cukup diwakili oleh kepala satuan pendidikan. Nah, kecuali untuk level yang lebih tinggi SMA SMK tentu bisa jadi, atau beberapa SMP yang besar, kepala satuan pendidikannya sudah lebih sibuk karena mengelola manajerial yang lebih gede, itu
bisa dibantu oleh pendidik atau tenaga pendidikan, baik perorangan maupun kelompok, yang ditugaskan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Dan tentu ada pihak kedua sebagai penyedia dari barang jasa yang akan kita belanjakan. Lanjut. Ini memperjelas lagi ya, yang ada di pasal 6-10, di mana ada Kepala Satuan Pendidikan yang bisa menunjuk pendidik dan tenaga pendidikan, baik itu perorangan maupun kelompok kerja, lalu penyedia. Di sini juga disebutkan penyedia itu bisa perorangan, bisa badan usaha. Dan pengalaman dari data-data belanja BOS, termasuk data Siplah 2019-2020, kebanyakan belanjanya sekolah itu adalah perorangan ya. Jadi jangan lagi ada yang bertanya, Pak, ini kalau nggak badan usaha boleh nggak? Sangat boleh. Dan bahkan ini di peraturan pemerintah pun sudah berkembang ya, di peraturan yang berkembang sekarang untuk mempermudah usaha, perizinan perorangan pun dikembangkan. Nah, di pemerintah pun berkontrak dengan perorangan pun semakin leluasa sekarang. Nah, apalagi sekolah ya, pemerintah aja yang besar itu dengan perorangan sudah oke. Sudah banyak undang-undang dan peraturan pemerintah dan perpres yang mengatur terkait, apalagi sekolah yang memang notabene belanjanya tidak terlalu besar, usaha dengan perorangan sangat dimungkinkan, bahkan ini pada umumnya belanja sekolah terhadap perorangan. Misalkan ada toko, kebanyakan paling banter tuh ke toko yang ada izin usaha dagang ya. Izin usaha dagang itu izin perorangan, bukan badan usaha. Nah, di mana syaratnya hanya NPWP saja, NPWP, KTP sudah, yaitu perorangan. Kalau yang badan usaha tentu ada kemampuan menyediakan barang usaha sesuai dengan perizinannya. Lanjut. Nah, tahapannya sederhana, persiapan untuk yang belanja di atas 10 juta, terus penetapan penyedia, pelaksanaan kesepakatan pengadaan, dan ini semua sudah ada di sistem. Lanjut. Nah, untuk persiapan pengadaan ini hanya berlaku ketika belanja di atas 10 juta. Kalau belanja di bawah 10 juta nggak perlu ada persiapan ini. Kenapa? Karena ketika belanja sudah di atas 10 juta kan sudah merupakan belanja yang besar. Ini jangankan di sekolah ya, di pemerintah pun diminta. Pemerintah aja 10 juta dianggap besar, apalagi sekolah ya. Bahwa perlu ada perencanaannya, jangan sampai bawa uang 10 juta belum tahu mau belanja apa. Itu kan kayak seenaknya belanja negara. Tapi kalau di bawah 10 juta kan ada kebutuhan sehari-hari yang kadang ya secara umum di rencana belanja sekolah ada, tapi secara kebutuhan hariannya itu pasti tidak detail ya. Nah itu kalau di bawah 10 juta tidak memerlukan ini, kalau di atas 10 juta memerlukan ada semacam dokumen perencanaan. Lanjut. Penetapan penyedia, ini juga di sistem ya. Di sistem ini ada selalu yang mempertanyakan kebijakan belanja di Siplah, misalkan dibatasi sampai 200 juta atau bahkan hanya sampai 50 juta. Awal Siplah di 2019 itu berdasarkan Capman memang 50 juta dulu karena perkembangan sistem dan kebijakan, lalu dibuka sampai 200 juta dan di 2020 bahkan dilepas sampai di atas 200 juta. Nah, selama itu merupakan belanja operasional di sekolah ya, bukan belanja yang rumit ya. Nah, ini prosesnya tidak ada batasan, tapi hanya membedakan cara belanjanya saja. Misalkan ketika belanja sampai 50 juta tidak ada tuh kewajiban membandingkan. Tapi ketika belanja 50 sampai 200 itu ada kewajiban di sistem meminta Bapak Ibu membandingkan. Membandingkan dalam hal ini sebenarnya secara sistem otomatis membandingkan ya. Karena langsung short kayak kita belanja di marketplace, tapi ada yang harus Bapak Ibu pilih menjadi perbanding terbaik 1 dan 2 untuk catatan administrasi sesuai dengan Permendikbudnya. Ketika di atas 200, pembandingnya harus minimal 3. Dan ini pun ketika kondisinya misalkan di suatu daerah itu tidak ada yang terbaik yang lain, hanya 1 atau 2, itu pun tidak kewajiban 3 tadi, otomatis gugur. Yang penting bahwa dipastikan tidak ada penyedia lain yang bisa mensupport itu, baik yang sudah terdaftar di Siplah atau yang belum daftar, disuruh daftar pun sudah nggak ada, yaitu boleh tidak harus 2, 3 tadi, 1 pun silahkan kalau memang kenyataannya demikian. Pembuatan kesepakatan pengadaan ini juga sudah ada dibuktikan dengan bukti kesepakatan atau surat pemesanan ketika pakai Siplah sudah ada di sistem. Ini di sistem diatur di pasal 14 sampai 19. Lanjut.
Bentar Pak, macet lagi. Ya. Sabar ya Bapak Ibu ya. Nih, kendalanya. Baik. Dan di pasal 17 juga ini menyampaikan bahwa ada ini sebenarnya tools untuk memudahkan sekolah tidak perlu ada beban negosiasi. Jadi kita minta apa namanya untuk memudahkan sekolah negosiasi itu ada harga eceran dan harga grosir. Ketika beli satu misalkan di situ ada pilihan harga ecerannya, ketika beli 50 berapa, ketika beli 100 berapa. Nah, ini memudahkan apa namanya ketika sekolah belanja ya, karena ilmu negosiasi kadang kita butuh sedikit paham apa namanya lingkup usaha barang jasa tersebut. Nah, ketika tidak terlalu banyak informasi yang dapat sehingga potensi sekolah bisa negosiasi full itu sedikit, sehingga kita buka kepada penyedia untuk menawarkan seperti ini. Memudahkan nanti kalau belanja 50 otomatis ya yang 9.000, ketika belanja 100 otomatis yang 8.000 harganya yang bisa dipilih di siplah tersebut. Lanjut. Waduh, kok kenapa macet terus ya? Maaf ya Bapak Ibu ya, ini nggak tahu hari ini kenapa macet terus. Nah, di pasal 2021 di situ dijelaskan terkait dengan pelaksanaan kesepakatan pengadaan. Ini juga sudah ada di sistem ya. Pengiriman barang jasa, pemeriksaan barang jasa, penerimaan barang jasa, dan pembayaran. Nah, ini bedanya dengan marketplace yang umum, salah satunya di sini ya, bahwa sebaiknya, dan emang aturannya demikian ya, jangan Bapak Ibu itu bayar dulu sebelum terima barang dan diperiksa sesuai tidaknya ya. Jadi karena ini masih menggunakan prinsip dasar keuangan negara yang dimana harus terima dulu BAS dulu baru bayar. Walaupun ke depan memang kita sedang kembangkan untuk bisa win-win solution. Kenapa ini sebagai informasi Bapak Ibu, ada beberapa sekolah yang sampai dengan saat ini kami sedang petakan informasi dari sisi penyedia sudah menyampaikan dan sesuai, tapi kok belum bayar. Nah, ini jangan sampai ada sekolah yang ikut acara ini seperti itu ya. Jadi kalau memang sudah sampai, sudah dicek sesuai, ya segera bayar. Tapi ini memang ada berbagai berbagai isu sih yang kita sedang selesaikan. Kita segera undang dinas terkait. Nah, ini kebetulan tahun ini ya Bapak Ibu, siplah ini secara sistem dikumpulkan di Pusdatin ya, ada satker sendiri. Kalau kemarin kita kembangkan di Biro Umum dan PBJ di kami. Nah, sekarang karena sistem itu ada kebijakan tusinya di Pusdatin, Pusat Pengembangan Sistem dan Server di situ. Nanti yang melanjutkan penyelesaian masalah ini yang mengundang ada di Pusdatin, bukan di Biro Umum dan PBJ lagi. Nah, secara kebijakan PBJ tetap di Biro Umum dan PBJ. Di sini bahwa konsepsinya adalah jangan sekali-kali, karena mungkin sebagian dari kita kan baik ya sekolah, karena biar ada laporan gitu, biar ada laporannya duluan gitu, walaupun belum terima barang, dibayar dulu, seolah-olah dianggap sudah terima. Ini jangan, menurut saya sih. Jangan sekali-kali seperti itu, karena pasti itu jadi tanggung jawab Bapak. Ketika penyedianya lari, ya mau nggak mau, Bapak Ibu yang sudah melakukan transaksi itu membayar dianggap sudah BAST, ya jadi tanggung jawab pribadi Bapak ketika ada masalah. Nah, aturan di siplah harus terima barang dulu, terus diperiksa, baru dibayar ya. Dan jangan khawatir juga ketika ada penyedia yang tidak dibayar sekolah, datanya ada di kami sehingga kita bisa mengejar itu dan kita bisa memberikan banyak hal kebijakan terhadap sekolah yang tidak mengikuti aturan ini. Dan tentu di audit pun akan jadi masalah bagi sekolah yang bersangkutan karena tidak perform ya, tidak mempertimbangkan aturan-aturan yang harus mereka lakukan. Lanjut. Ini sebagai gambaran saja bahwa dengan adanya siplah mempermudah sekolah, tidak perlu lagi membuat beberapa SPJ yang biasanya manual ya. Ketika daring yang kuning-kuning itu otomatis sudah dibuatkan oleh sistem tanpa harus Bapak Ibu di sekolah membuat lagi, dan otomatis bukti-bukti ini juga tersimpan ke pusat ya, karena tersimpan di server, dan bukti-bukti ini juga bisa diakses oleh stakeholder terkait sesuai dengan kewenangannya, baik itu
level provinsi maupun kabupaten kota, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dalam hal ini untuk di dunia pendidikan, katakanlah dinas maupun pemerintah daerah yang bertugas mengawasi, misalkan inspektorat daerah ataupun Bawasda, sesuai dengan kewenangan dan sumber dananya. Lanjut. Nah, ini bukti sebagai kesepakatan untuk pengadaan luring, hanya ketika luring ya. Luring ini kapan terjadi nanti ada pasalnya. Ini masih ada diminta untuk buat bukti-bukti ini. Ini seperti ketentuan dalam Perpres. Lanjut. Nah, ini ada di pasal 16, di situ dinyatakan bahwa PBJ Satuan Pendidikan harus melakukan melalui SIPLAH. Boleh luring hanya jika pertama terdapat gangguan teknis penyelenggaraan SIPLAH ya. Jadi SIPLAH misalkan servernya down misalkan, walaupun jarang sekali ya, karena apalagi SIPLAH ada 6 marketplace, atau misalkan gangguan teknisnya terkait akses di dapodiknya karena pakai SSO dapodik. Nah, potensi kebanyakan kendala itu akses di dapodiknya karena hanya satu server di dapodik pusat ya. Kalau mitra SIPLAH-nya sudah ada 6 dan ini tahun ini akan dibuka kembali ya. Ini kalau ada yang punya marketplace yang besar, bukan sekedar online shop atau toko online, bisa jadi nanti bisa ikut serta ya, sedang dibuka kembali mitra marketplace baru melalui Pusdatin. Lalu satuan pendidikan tidak memiliki koneksi internet untuk mengakses SIPLAH, misalkan ada pemutusan PLN di lokasi sekolah tertentu, atau misalkan lewat HP pun nggak bisa karena misalkan tower HP-nya juga, tower untuk operatornya juga sedang kena listrik juga, mati juga, sehingga tidak bisa pakai HP gitu. Nah, ini berarti kendala di lokal. Kalau yang bawah yang kedua itu kendala lokal, yang atas yang kuning bisa dianggap sebagai kendala nasional di pusat ya, ketika ada mungkin hal-hal yang khusus yang mengakibatkan SIPLAH belum atau tidak bisa diakses. Lanjut. Nah, jadi hanya dua kondisi ini. Di luar kondisi ini ya harus pakai SIPLAH. Ini lampiran-lampiran yang ini sudah ada di sistem dan ini perlu dibuat ketika kondisi yang tadi ya, dua kondisi yang tadi. Ini ada bukti-buktinya ya, mulai dari perencanaan, berita acara perbandingan, berita acara negosiasi, bukti kesepakatan, berita acara serah terima, bukti pembayaran. Kalau pakai sistem, ini sudah ada di sistem ya. Termasuk berita acara serah terima itu tinggal klik bahwa ini oke, sudah diserah terimakan gitu. Sudah ada, dibuat otomatis oleh sistem. Lanjut. Nah, ini SIPLAH itu sendiri ya, secara portal ada di siplah.kemdikbud.go.id ya, nanti Bapak Ibu akses ya, karena hampir semua informasi ada di sini, termasuk panduan lengkap menggunakan SIPLAH dari 6 marketplace tersebut ada di sini. Nanti bisa coba browsing-browsing ya. Termasuk juga kalau di sini ada calon toko, baik yang sudah terdaftar atau toko yang belum terdaftar, khususnya cara mendaftar di SIPLAH juga di situ ada di siplah.kemdikbud.go.id, termasuk manual lengkap proses setelah daftar, upload barang dan lain-lain. Lanjut. Ini transaksi yang ketika kita pilot project ya, 4 triliun, di 2019 sudah sekitar 11 triliun ya. Nah, ini 4 triliun 2019, di 2020 11 triliun ya. Masih memang dari perkiraan dari 55 triliun itu sekitar 40% lah, sekitar 25 ya, 25 atau 20 triliun harusnya dibelanjakan melalui SIPLAH, dan kemarin baru 50% lebih ya, sudah ada 11 triliun ya. Nah, ini masih ada sekolah sekitar 50% yang belum menggunakan SIPLAH. Lanjut. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, saya yakin ini kebanyakan sudah biasa belanja melalui marketplace ya, bahwa ketika marketplace ya serupa dengan SIPLAH ya, dapat akses penyedia sekolah lain sehingga opsi lebih luas. Terus tingkat harga cenderung lebih rendah secara keseluruhan. Karena transparan, orang pasti tidak akan berani nawar mahal karena nggak akan dipilih itu. Dan sekarang juga sekolah mau milih yang mahal juga pikir-pikir, karena itu kelihatan gitu, datanya ada di database gitu. Ketika memilih yang mahal, ada juga yang mengatakan, Pak,
ini ada digunakan menjadi politis daerah yang misalkan. Jadi diminta diarahkan belanja ke sini semua. Nah ini semula mungkin kalau ada arahan seperti ini yang tidak pakai sistem kan kita tidak punya data ya, arahannya susah. Tapi ketika pakai sistem loh, datanya semua belanja ke sini, nah, gitu. Kok sampai sekolah milih ini semua gitu dibanding milih yang murah, ini apa namanya, analisis pemeriksaan ini, kalaupun iya sekolah belanja ke situ semua, tapi kok mahal, kok mesti ada praduga lain, jangan-jangan ada pengkondisian. Nanti bisa jadi niat-niat jelek yang lain pun jadi mudah terdeteksi karena datanya terekam dengan lengkap ya. Kalau secara manual yang seperti itu kan cari datanya susah. Kadang bisa jadi data belanjanya dimanipulasi oleh sekolah gitu, atau memang diarahkan oleh ini jangan datanya belanja ke sini gitu. Tapi kalau sudah belanja online ini kan susah dimanipulasi karena harus sesuai dengan kondisinya. Gitu. Lanjut. Nah ini ketika belanja di Sipla, apa yang perlu diperhatikan? Barang jasa yang diadakan jangan sampai ada yang mengatakan oh sudah ada di Sipla ya kita belikan saja. Padahal itu nggak perlu, nggak sesuai dengan kebutuhan. Jadi cek lagi barang jasanya sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya. Kalau misalkan SD kok beli buku SMA ya jelas keliru. Walaupun ada di Sipla ya nggak usah beli buku SMA karena SD nggak perlu buku SMA. Ya kira-kira contoh sederhananya seperti itu. Sesuai dengan sumber dananya. Sumber dananya, panduannya tuh bisa belanja untuk apa? Kalau dana bos bebas ya silakan. Istilahnya kan sesuai kebutuhan. Nanti ditanya apakah ia butuh ini. Kalau dana bantuan pemerintah misalkan untuk peralatan berarti kan harus beli peralatan sesuai dengan panduannya. Jadi intinya barang jasa yang diadakan harus sesuai dengan sumber dananya ya, ketentuannya seperti apa, panduannya seperti apa. Harga transaksi tentu harus tetap memperhatikan harga yang wajar, harga pasar. Bisa jadi karena ini masih muda, masih tahun ke-3, tahun bisa dikatakan tahun ke-2,5 lah karena kita mulai prototyping di 2019. Berjalan baru di tahun 2020. Ini tahun kedua lah katakan. Jadi masih banyak pasar atau penyedia yang belum terdaftar di Sipla. Sehingga bisa jadi harga di Sipla masih digunakan kesempatan bagi penyedia-penyedia yang oh ini mumpung belum banyak yang tahu nih saya jual mahal gitu. Dan terus bilang bahwa wajib di Sipla gitu. Terus harus belanja ke dia. Padahal tidak seperti itu ya. Jadi ketika memang kita tahu harga yang lebih baik di luar, caranya bagaimana? Bukan berarti tidak belanja di Sipla. Harga yang lebih di luar itu suruh daftar ke Sipla, baru belanja di Sipla. Pak, tapi nggak mau daftar. Ya bilangin ini kebijakan. Dan tidak ada proses yang terlalu berbelit-belit di daftarnya. Tidak ada biaya sedikit pun ke mereka. Ya, tidak dikenakan biaya. Ya. Jadi harusnya tidak memberatkan. Kalau sampai dia tetap nggak mau daftar ya sudah tidak akan kita belanjakan. Itu berarti pilihan dia ya. Karena ada informasi ada 1-2 nggak mau daftar ke Sipla itu karena nggak mau tercatat belanjanya, khawatir dikejar pajaknya ya. Ini kan oknum yang kayak gitu jadi potensinya ya. Jadi ada potensi oknum sekolah, ada potensi oknum penjual nih yang nggak mau tercatat di sistem. Pemilihan penyedia barang jasa ya, ini juga menjadi perhatian. Apa namanya? Bukan berarti yang sudah terdaftar di Sipla saja ya. Mirip seperti tadi barang ya, ketika ada penyedia yang lain yang harganya lebih baik, barang lebih baik tapi belum terdaftar ya suruh daftar ke Sipla baru belanja di Sipla. Lanjut. Nah ini yang tadi sempat saya sampaikan bahwa ada pameo atau ada praduga atau anggapan masalah padahal bukan. Komunitas barang tidak terdaftar dalam Sipla. Ya karena memang konsepnya kayak kita bikin pasar ya oleh pemerintah daerah, pasar daerah gitu. Terus pasar itu emang kosong. Kenapa? Kita minta diisi oleh ya penjual-penjual di daerah itu. Ini sama Sipla itu. Sipla itu kita siapkan pasar kosong, kita minta diisi penjual-penjual yang selama ini biasa dibeli oleh sekolah gitu. Ya bukan berarti setelah masuk ke Sipla harus belanja ke situ lagi. Nanti berlaku prinsip umum bahwa belanja yang efisien. Oh selama ini saya jual ke A sudah daftar, ternyata A tidak lebih baik dibanding B yang sebelah. Kita bisa bilang ke A, bisa kalau kita itu misalkan
tetangga kita, mitra kita bukan niat KKN ya. Oh, kok Bapak jauh lebih mahal sih dibanding yang sebelah. Ini kalau saya mau belanja ke Bapak ya harganya harus lebih murah dari yang ini nih atau sama gitu. Dan ini menjadi suatu kondisi yang bagus ya, menciptakan kompetisi antar penyedia ya agar mereka lebih efektif efisien. Sehingga tadinya yang jualan agak mahal itu jadi sadar loh, kok bisa ada yang jualan lebih murah ya? Bisa jadi emang dia taunya segitu yang murah. Bukan kita berpikir dia oknum ya, kita karena keterbatasan informasi, dia merasa itu yang termurah, kok ada yang bisa jual lebih murah sehingga dia termotivasi untuk bisa berlomba lebih baik lagi. Terus harga plus ongkir lebih mahal dari toko sekitar. Nah ini juga jangan jadi gebiah-uyah bahwa ketika belanja marketplace itu lalu beli yang jauh-jauh harganya tidak melihat ongkir ya. Karena belanja kita tuh plus ongkir. Kalau memang yang di dekat itu tanpa ongkir sehingga harganya lebih murah, ya ngapain beli yang jauh, karena konsepsinya kita dapat barang sudah di sekolah tanpa keluar biaya lagi termasuk ongkir gitu. Jadi tidak ada anggapan seperti ini harusnya. Kalau memang yang di dekat lebih murah ya belanja yang di dekat. Kalau yang di dekat lebih murah belum daftar ya suruh daftar. Jadi satuan pendidikan menyusun pada toko terdekat langganan mendaftar di dalam Sipla. Lanjut. Ini penjelasan beberapa proses yang ada di Sipla bahwa kita mengembangkan kebijakannya, tapi secara sistem dikembangkan oleh operator pasar daring yang existing ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan, wah kok bisa Diput bikin marketplace, pasti masih ragu kan ya, karena Diput bukan ahlinya. Tapi kalau yang mengembangkan beli-beli, yang mengembangkan belanja, operator marketplace tentu ragu karena mereka sudah eksis ya. Tapi bukan berarti beli-beli belanja yang existing, tapi ini kita pakai engine yang sama tapi dikhususkan untuk ini custom ya. Jadi beda dengan yang existing. Jangan sampai salah. Oh, yaudah belanja ke yang online beli-beli misalkan online yang mitra Siplah yang swasta itu, bukan itu, tapi khusus yang Siplah ini. Dan ketika ngembangin ini tidak ada uang APBN yang kita keluarkan, yang kan itu murni hasil kerjasama mitra kemitraan antara pemerintah dan badan usaha. Mitra dari yang membangun sistem ya. Terus tidak ada biaya pungutan. Nah ini yang saya sampaikan tadi ya, baik kepada penyedia, ke calon toko maupun ke sekolah tidak ada pungutan. Kalau ada yang memungut silahkan dilaporkan secara resmi, akan kita tindak lanjuti ya. Kalau ada mitra Siplah misalkan memungut baik itu ke toko maupun ke sekolah, laporkan secara resmi ya. Jangan sampai Pak ini ada pungutan terus tapi tidak ada yang lapor resmi, karena ada juga yang pesaing-pesaing usaha yang sengaja ingin misalkan mematikan bisnis salah satu mitra Siplah, sehingga harus ada laporan resmi biar kita juga bisa tindak lanjuti. Terus juga maksimal dalam waktu 1 kali 24 jam setelah transfer pembayar masuk ke laman mitra Siplah harus segera ditransfer ke toko. Kenapa bayarnya harus ke laman mitra Siplah? Karena biar tercatat ya. Siapa sekolah yang sudah bayar, siapa yang belum, termasuk tercatat laporannya otomatis gitu. Kalau lapornya ke toko langsung tidak lewat mitra Siplah, marketplace Siplah, nanti harus tambahan lagi laporan. Nah ini biar tidak ada laporan, otomatis langsung bayarnya melalui rekening mitra Siplah, sehingga otomatis terlapor, termasuk juga kita akan ngecek ketika ada yang belum bayar di mitra Siplah. Oh ternyata ya itu, kayak tadi, ternyata ada sekolah yang bayarnya langsung. Jadi dianggap belum bayar, tapi ternyata bayar langsung, dan bayar langsungnya salah orang. Jadi masih ditagih kepada yang punya barang. Atau orangnya pas yang ngirim, tapi yang ngirim itu belum ngasih kepada yang punya toko. Nah ini banyak kasus memang yang terjadi, kenapa sekolah belum bayar. Gitu. Sedikit sekali kalau gitu. Niatan sekolah nggak niat bayar sih, walaupun ada 1-2. Lanjut. Nah ini sekarang ada 6 mitra marketplace Siplah ini. Ini ada Pesona Edu, Eureka, Siplah Belanja, Toko Ladang, Inti, dan Beli-Beli. Kok yang gede-gede nggak masuk saat itu ya? Saat itu kita sudah buka open, yang gede-gede juga masuk. Cuman memang ada beberapa yang besar itu tidak memenuhi syarat 50+1% itu dimiliki oleh lokal ya, Indonesia. Kebanyakan yang besar itu ternyata 50+1% itu dimiliki dari luar, sehingga mereka pada buat di situ. Lanjut. Nah ini lamannya ya, ada siplah.kemdikbud.go.id, Siplah Pesona Edu, Siplah Eureka, Siplah Belanja, yang beli-beli juga yang siplah.beli-beli ya. Bukan, saya yakin beli-beli ini
salah satu yang besar, Bapak Ibu sudah tahu ada blibli.com yang umum, tapi yang ini yang siplah.blibli.com. Lanjut. Nah, barang jasanya apa saja ya? Barang ini termasuk jasa juga bisa ya. Lanjut, ini saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Ini proses bisnisnya ya. Jadi pakai SSO Dapodik, data itu otomatis kita ambil sesuai dengan kebutuhan standar dari Dapodik, terus usernya juga langsung dibuat lewat Dapodik. Ketika sudah dibuat lewat Dapodik, otomatis bisa belanja di Siplah. Memang ada sedikit custom ya, karena kalau user Dapodik existing biasanya hanya user operator. Sebenarnya bisa saja kita langsung operator, tapi ini masalah belanja ini sensitif, khawatir ada yang nanti operator menggelapkan, sehingga kita minta untuk user diaktifkan sebagai pembelanja itu kepala sekolah, atau kalau ada yang ditugaskan ya tenaga pendidik atau pendidikan yang ditugaskan untuk belanja di Siplah. Itu ada teknisnya yang ini sudah dipahami hampir seluruh operator Dapodik, kecuali ada operator baru yang belum memahami, bisa menanyakan ke admin Dapodik di dinas tempat atau admin pusat yang diwakili oleh LPMP setempat, atau langsung ke admin Dapodik di pusat di Sesdijen Dikdasman. Lanjut. Nah, ini proses bisnisnya secara garis besar ya. Ini hanya grafisnya seperti yang tadi diatur di depan. Jadi dokumen perencanaan untuk yang di atas 10 juta, memilih dan menentukan penyedia, membuat kesepakatan. Kalau yang di atas 50 itu ada pembandingan gitu. Terus konfirmasi transaksi, proses pengiriman, setelah confirm ya beli gitu. Terus proses pengiriman. Di sini juga ada karena saat itu ada yang nanya, Pak, kalau kita uangnya belum cair terus baru akan bayar agak lama, bisa nggak? Ya tinggal di konfirmasi transaksi itu dibunyikan. Bahwa saya beli tapi bayarnya sekitar bulan berapa misalkan. Selama si penyedianya mau ya berarti sudah sepakat kan. Bahwa membuat kesepakatan bahwa akan kirim kapan terus dibayar kapan. Proses pengiriman diperiksa sudah oke BAST, baru proses pembayaran, dan pembayaran itu lewat sistemnya Siplah, baru nanti disampaikan kepada penyedia. Nah, ini insight ya, 4 insight IGAF Siplah. Pertama, peningkatan tata kelola keuangan sekolah, transparansi dan akuntabilitas. Jadi transaksi belanja sekolah tercatat dalam sistem tanpa merepotkan Bapak Ibu, dan detail. Ya, tahu bahwa sekolah A belanja pensil berapa, belanja A4 kertas A4 berapa, itu langsung otomatis ya, tidak perlu Bapak Ibu melaporkan lagi, sehingga dapat dilakukan rekonsiliasi mulai dari perencanaan, penyaluran, dan realisasi belanja. Ya, mendorong pelaksanaan transaksi belanja di atas meja sehingga mengurangi resiko pengadaan barang jasa. Ini ada beberapa daerah yang mungkin ada beberapa oknum di pemerintah mungkin ya, entah itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu sendiri. Daerah itu sini jadi dapat terselamatkan dengan ini, Pak, kan kita sudah belanja secara ini. Oknum itu tidak bisa berbuat banyak untuk merongrong sekolah. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, mendorong transaksi pemerintah melalui e-purchasing. Ini salah satu bentuk purchasing melalui marketplace ini. Kemudian pengendalian atas belanja program prioritas dan pejaban kualitas belanja sekolah ya. Pengendalian penggunaan dana BOS dan dana lain agar sesuai dengan prioritas program pemerintah akan ketahuan, karena jenis belanjanya tahu, bisa diklasifikasi sekolah ini belanja apa karena klasifikasinya ada gitu. Ketersiapan bank data transaksi sekolah dapat digunakan mempertajam perencanaan belanja pendidikan. Jelas ketika data-data itu ada, kita bisa tahu concern belanja sekolah di setiap satuan pendidikan. Itu bisa dianalisis untuk sebagai bank data ya, bank data yang itu menjadi big data yang bisa dianalisis berbagai macam ya, sesuai pendekatan kebutuhan di dunia pendidikan. Terus peningkatan efisiensi anggaran tentu, karena proses negosiasi dan kesediaan berbagai alternatif penyedia barang jasa mendorong kompetisi yang sehat sehingga meningkatkan efisiensi anggaran. Nah, kecuali kondisi ketika pasarnya belum terbentuk ya, masih banyak penyedia yang belum terdaftar. Ya, kalau hanya lihat yang existing di Siplah bisa jadi dianggap mahal, tapi bukan itu, karena konsep kita kan open market, kapanpun daftar ke Siplah bisa. Ya, selama masih banyak yang belum daftar, segera didaftarkan. Terus penyederhanaan beban
administrasi dan pertanggungjawaban sekolah ya. Jadi sejalan dengan perintah Presiden tadi, administrasi dikurangi, kembalilah ke PBM, proses belajar mengajar ya, biar tidak terlalu dipusingkan di proses administrasi. Selanjutnya, ya ini aja, tahapan proses belanja di Siplah. Ini bagi yang belum mungkin ada 1-2 sekolah baru atau yang mungkin kendala di tahun sebelumnya sehingga belum belanja. Pertama harus aktivasi dulu ya di Dapodik ya, sebagai user SSO Siplah, baik itu kepala sekolah atau yang ditugaskan tenaga pendidik atau pendidikan. Ketika sudah aktivasi user SSO Siplahnya, baru login ke Siplah Kemdikbud.go.id, lalu melakukan belanja sesuai dengan tahapan di Siplah dengan mengikuti sumber dana yang bersangkutan. Apabila barang jasa yang diperlukan belum ditemukan di Siplah, diinfokan kepada penyedia terkait untuk daftar ke Siplah, baru belanja di Siplah. Apabila harga yang terdapat di Siplah lebih mahal dibanding di luar Siplah, apa yang dilakukan? Lakukan belanja dengan negosiasi hingga mencapai harga yang tepat dan atau diinfokan kepada penyedia terkait untuk daftar ke Siplah, baru lakukan belanja. Yang terkait ini yang dianggap lebih murah ya, lebih murah, baru dilakukan belanja di Siplah. Lanjut. Nah ini ketika di Agustus ya, itu ada 5 triliun, tapi dari Desember sudah 11 triliun kemarin belanjanya. Dan ini sudah 50% satuan pendidikan belanja melalui Siplah di 2020. Ini datanya belum saya update. Lanjut. Nah ini konsep yang sedang dikembangkan lagi, konsup untuk dana-dana yang lainnya, termasuk dana bantuan dari pemerintah daerah. Ini bisa dibuat seperti ini, tapi ini sedang dikembangkan lebih lanjut. Kalau ini hanya untuk SMK ya, bahwa program belanja di Siplah itu bisa digunakan juga untuk mengembangkan kewirausahaan di sekolah ya. Baik itu atas nama perorangan, entah itu guru atau siswa, mungkin level kelas 3 ya yang bisa bikin NPWP, atau atas nama guru atau badan usaha di sekolah, itu bisa berupa koperasi atau mitra dudinya dengan mengoptimalkan Siplah untuk mengoptimalkan pembelajaran kewirausahaan. Ini mungkin kita lewat saja ya, ini karena khusus untuk SMK. Lanjut. Nah ini sebagai gambaran, daftar di Siplah itu sederhana sekali ya, cukup identitas penyedia, terus surat izin usaha bagi badan usaha, bagi individu, dan kebanyakan individu, jangan khawatir, tidak ada larangan individu masuk ke Siplah, tapi di sini diwajibkan punya NPWP, dan bagi yang belum punya NPWP, ini sangat difasilitasi dengan mudah ya. Sekarang tidak sampai berjam-jam bikin NPWP dan tidak ada biayanya. Informasi toko usaha ini untuk profil informasi tokonya. Dan tambahan lain tentu harus punya HP, email, dan rekening ya, untuk nanti komunikasi, baik itu HP atau email dan rekening untuk komunikasi pendanaan atau biaya yang masuk. Lanjut. Nah ini laman Siplah ya, siplah.kemdikbud.go.id, di mana di sini semua informasinya sudah tersedia, termasuk tata cara belanja di setiap marketplace. Ada sedikit perbedaan menu tampilan, itu sudah dibuat detail di sini. Termasuk tata cara toko daftar di Siplah juga ada di sini. Lanjut. Nah ini capture beberapa yang juga bisa langsung akses ke website mitra Siplahnya, apakah Siplah beli-beli, Siplah belanja, di mana di situ juga ada menu-menu, ada panduan untuk menjadi toko maupun panduan untuk belanja di sekolah. Jadi baik di website portal Siplah yang di Kemdikbud maupun website di mitra Siplah masing-masing. Lanjut. Misalkan pengennya lihat video atau sambil dengar gitu, ketik saja di sini nih, yang paling kiri itu kan ketika kita klik untuk sekolah, misalkan sekolah belanja di Siplah, itu banyak pilihan. Jadi masyarakat pun sudah banyak bikin video-video ya, sudah ratusan, mungkin sekarang ribuan. Atau kalau yang sebelah kanan ketik misalkan mau jadi toko di Siplah, juga keluar langsung banyak tutorial menjadi penjual di marketplace Siplah dan lain-lain. Ini banyak ya. Jadi banyak pilihan tadi cara kita belajar di Siplah. Ikutin sosialisasi seperti ini tentu bisa. Kalau nggak sempat misalkan ini hari Sabtu waktu keluarga atau
sibuk, jadi bisa sambil nanti ini lihat di YouTube atau baca sendiri di website Siplah atau website marketplace Siplah. Lanjut. Sebentar Pak, macet lagi. Ke depan juga Bapak Ibu berusaha itu mulai daftar di OSS ya, biar punya ID usaha ya. Itu sederhana sekali, nggak sampai 5 menit. Syaratnya juga sederhana, hanya KTP dan NPWP ya. Itu bisa jadi punya ID usaha ya di OSS ini. Lanjut coba. Tapi sementara di Siplat belum diwajibkan, tapi ke depan bisa jadi nanti pemerintah mewajibkan itu. Sebentar Pak, macet lagi. Sudah tinggal sedikit sih. Ya, bentar. Kesempatan untuk menjadi wirausahawan ya. Dan ini resmi sudah punya NIB, kebetulan sudah punya, tidak perlu ketemu siapapun gitu. Lanjut. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut di OSS itu ya. Nah ini link-linknya bisa dipelajari biar kita menjadi pengusaha resmi di depan pemerintah dan aturan. Lanjut. Kayaknya udah sih. Lanjut. Ini contoh yang saya kalau nggak salah ya tuh. Iya itu contoh yang saya. Baik. Udah yang lainnya tidak perlu. Kami kembalikan ke moderator. Silakan Bu Mariam. Baik, Bapak Ibu guru hebat, alhamdulillah paparan materi pertama sudah kita dengarkan dengan baik dari Pak Herdiana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya untuk pertanyaan kita pending dulu, nanti kita langsung ke pertanyaan atau kita ke dulu Bapak Ibu. Lanjut ke Pak Fajar aja dulu. Baik, berarti kita langsung ke Pak Fajar dulu untuk memaparkan materi kita yang kedua sebagai CEO PT Nusantara Group Indonesia. Kepada Pak Fajar, silakan Pak. Halo Pak Fajar. Pak Fajar masih mute itu. Ya Bu, halo Bu. Iya. Baik Ya. Bapak, sekarang masuk di paparan materi Bapak, jadi saya persilahkan. Ya, silakan Pak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Herdiana dari Kemendikbud RI, Ketua IGPI Pusat yang saya hormati beserta jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu dari institusi pendidikan, baik itu dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang saya hormati. Terima kasih kami ucapkan kepada pengurus IGPI melalui Bapak Ripai yang telah memfasilitasi perusahaan kami sehingga dapat bergabung dalam acara ini. Dan terima kasih kami sampaikan pula kepada organisasi IGPI yang telah mau bermitra dengan kami dalam pengembangan penyediaan barang dan jasa melalui Siplah ini. Kami dari PT Nusantara Group Indonesia akan sedikit memaparkan terkait dengan siapa kami, ya, apa kami dan bagaimana kami dari perusahaan PT Nusantara Group. Sebelum kami memaparkan sedikit terkait dengan PT Nusantara Group ini, perkenalkan nama saya sudah disampaikan tadi sama Ibu Siti sebagai host, Pak Fajar ya, nama lengkap saya Fajarudin,
Nusantara Group, PT Nusantara Group adalah perusahaan yang bergerak di Sipla, di mana perusahaan ini terdiri dari 7 perusahaan ya Bu ya. Jadi PT Nusantara Group adalah perusahaan holding company kita yang terdiri dari 7 perusahaan. Yang pertama itu CV Global Karya Nusantara, PT Prakarsa Prima Nusantara, PT Aksahida Prima Nusantara, PT Krasindo Widyatama Krasindo Nusantara, dan PT Saripati Pendidikan Indonesia. Semuanya tergabung dalam PT Nusantara Group Indonesia. Perusahaan kami mungkin sedikit sejarah terkait dengan menjadi penyedia di Sipla. Perusahaan kami sebelumnya bergerak di penyediaan barang dan jasa di sekolah. Artinya kami sudah terbiasa melakukan kegiatan penyediaan barang dan jasa di sekolah. Sejak diberlakukannya kebijakan penyediaan barang dan jasa di sekolah melalui Sipla, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Heriana sekitar tahun 2019, perusahaan kita mendaftar sebagai perusahaan di mana dari 7 perusahaan kami itu semuanya mendaftarkan di Mitra Sipla Beli Kemendikbud, yaitu di Sipla Belanja dan Sipla Beli-Beli. Itu sejarah kami menjadi penyedia di Sipla pada saat ini. Sebelum kami memaparkan lebih jauh terkait dengan PT Nusantara Group Indonesia, kami sedikit akan menyampaikan visi misi dari Nusantara Group Indonesia itu, yaitu menjadi perusahaan bidang pendidikan berbasis sosial yang mandiri, sukses secara finansial, kuat dan terdepan dalam memberikan layanan dengan kualitas terbaik kepada seluruh masyarakat, serta menjadi ujung tombak kemajuan dan keberhasilan generasi muda bangsa di segala bidang. Lalu misi kita itu menjadikan perusahaan yang tangguh di bidang jasa pendidikan dengan memegang prinsip-prinsip meningkatkan citra perusahaan di mata stakeholder perusahaan. Lalu meningkatkan tingkat pertumbuhan perusahaan. Tolong dibesarkan ya. Maaf Pak Fajar, Ya, siap. apa tidak ada share screen? Tidak ada paparan materi yang di-share ke peserta? Ya. Baik. Kita lanjutkan ya, tadi misi kita lanjutkan lagi. Lanjut ke rencana strategis atau unggulan perusahaan. Dibesarkan gitu. PT Nusantara Group Indonesia memiliki tim yang solid, berdedikasi dan integritas tinggi, berpengalaman dan profesional di bidangnya masing-masing. PT Nusantara Group Indonesia mampu menganalisis dan memetakan kebutuhan bisnis dan teknologi yang diperlukan untuk dapat menawarkan solusi IT terbaik kepada mitra. PT Nusantara Group dapat memberikan solusi pelatihan spesifik sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kondisi dunia pendidikan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalitas dan kenyamanan mitra
dalam pelayanan. PT Nusantara Group memberi jaminan kepuasan pelanggan, kualitas prima, dan pelayanan terbaik dalam setiap pengembangan sistem, penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan, serta kemitraan yang lainnya. Nah, ini kantor cabang kita ada di beberapa daerah, yaitu Bogor, Depok, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Rangkas, Lebak, Jakarta, Bekasi, Purwakarta, Lampung, dan Kota Tangerang. Sementara kantor pusat kita ada di Jakarta Selatan. Kita lanjut. Maaf ya, sebentar ya. Ini mana ya? Nah, ini tadi. Tadi saya sampaikan bahwa konsentrasi perusahaan PT Nusantara Group yaitu penyedia barang dan jasa, yang kedua perdagangan umum, yang ketiga kita bergerak di konstruksi, yang ketiga kita bergerak di pengembangan IT. Lalu PT Nusantara Group Indonesia yang telah kami paparkan dari visi misi dan kondisi yang ada, melakukan kegiatan usaha di Sipla dengan mendaftar di Mitra Sipla Beli-Beli dan Sipla Belanja, mempunyai visi misi dan rencana strategis tersendiri, di mana ini bisa sebagai implementasi dari PT Nusantara Group Indonesia dalam mewujudkan visi misinya. Sekali lagi, untuk perusahaan PT Nusantara Group Indonesia yang bergerak di penyediaan barang dan jasa di Sipla mempunyai visi misi yang khusus, yang tentunya ini sebagai implementasi atau perwujudan pelaksanaan dari bagaimana visi misi PT Nusantara Group Indonesia itu terrealisasi, di mana visi misi kita PT Nusantara Group di bidang Sipla yaitu melahirkan pengusaha yang religius, profesional, dan mampu berperan aktif dalam pelatihan dan pengembangan SDM, serta ikut membangun masyarakat mandiri yang sejahtera. Visi misi ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Herdiana. Artinya ini sejalan dengan bagaimana kebijakan pemerintah dalam rangka melahirkan pengusaha-pengusaha yang pengusaha-pengusaha di daerah melalui UMKM-nya, di mana kita ketahui bahwa semangat Sipla adalah semangat mengangkat ekonomi lokal. Oleh karena itu, kami dari perusahaan, khusus yang bergerak di Sipla, juga mempunyai visi misi yang sama, yaitu semangat dalam rangka mengangkat ekonomi lokal di daerah. Sedangkan misi kita yang perusahaan yang bergerak di Sipla, yaitu melahirkan kegiatan-kegiatan, melakukan kegiatan-kegiatan usaha atau bisnis sesuai dengan bidang usaha yang menjadi konsentrasi kita, yaitu saat ini konsentrasi kita di Sipla, penyediaan barang di Sipla, dengan sinergitas dari berbagai macam kekuatan atau potensi, atau kita bekerja sama dengan semua stakeholder perusahaan, melalui perusahaan yang profesional dalam rangka berakselerasi menumbuhkan perusahaan sebagai berbagai kemanfaatan serta kesejahteraan yang lebih luas untuk masyarakat. Ini juga
misi kita sejalan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Herdiana, di mana khususnya sekolah SMK diberikan peluang untuk itu, sehingga kita bisa bermitra atau bersinergi untuk bisa merealisasikan visi misi dari Nusantara Group ini dan sejalan dengan semangat dari ruh ataupun semangat dari SIPLA itu sendiri gitu ya. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat dalam rangka ikut berperan aktif mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Yang ketiga, membangun jaringan bisnis lokal daerah, nasional dan internasional. Ini semua visi misi kita adalah seiring ataupun selaras ataupun sesuai dengan semangat dari Kemendikbud dalam rangka bukan hanya tadi dalam penyediaan barang dan jasa, katakanlah yang pelaporannya secara transparan, akuntabel dan sebagainya, tapi ada hal-hal lain yang memang kita bisa semangati bersama untuk stakeholder dari perusahaan. Stakeholder dari perusahaan itu tadi sudah kami sampaikan bahwa kita akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder perusahaan, yaitu dunia pendidikan atau institusi pendidikan, UMKM, dunia industri, dan tentunya juga pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Kita lanjut. Visi misi dari PT Nusantara Group yang bergerak di SIPLA sudah kita paparkan. Sekarang kita akan sampaikan rencana strategi ataupun rencana unggulan dari PT Nusantara Group khususnya di bidang SIPLA. Ya. Sebelum kami paparkan rencana strategis ataupun unggulan PT Nusantara Group di bidang SIPLA, kami ingin sedikit memaparkan terkait dengan sejarah perjalanan kami menjadi penyedia di SIPLA sejak diberlakukannya peraturan penyediaan barang dan jasa melalui SIPLA. Kami tadi mengamati ataupun mendengar dari Pak Herdiana, tahun 2019 itu adalah perjalanan dimulainya pengadaan barang dan jasa di sekolah melalui SIPLA. Tahun itu pun kami tadi sudah sampaikan mendaftar menjadi perusahaan penyedia barang dan jasa di SIPLA. Dari 7 perusahaan itu, dengan kondisi yang ada pada saat itu, perusahaan-perusahaan penyedia yang tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Herdiana, itu belum melakukan kemitraan secara masif dengan sekolah, karena kondisi-kondisi yang telah disampaikan oleh Pak Herdiana tadi. Sehingga kita di awal pendaftaran di SIPLA sekitar Oktober, ya, bulan Oktober, sampai Desember tahun 2019 itu, kita belum bisa banyak melakukan kemitraan dengan sekolah. Lalu di tahun 2020, dengan lahirnya peraturan pemerintah yang menguatkan pemerintah daerah mendorong SIPLA atau penyediaan barang dan jasanya melalui SIPLA, yaitu mendorong pemerintah daerah yang dimana di sini Dinas Pendidikan dan sekolah tentunya didorong oleh pemerintah daerah untuk bisa melakukan kegiatan pembelanjaan barang dan jasanya di SIPLA atau merealisasikan dana BOS, ya, baik dana BOS reguler ataupun dana BOS APKIN dan sebagainya, itu melalui SIPLA. Baru perusahaan kami
mulai ada geliat dalam usaha, artinya mulai ada kemitraan-kemitraan yang agak sedikit masif, di mana kami juga melihat potensi-potensi pengembangan dan semangat tadi. Maka dari tahun 2020 itu kita mencoba melakukan pengembangan, yaitu dengan membuka kantor-kantor cabang kita di daerah. Ini kita lakukan sebagai strategi dari semua kebijakan Siplah tadi yang telah dipaparkan oleh Pak Herdiana, di mana selain mengangkat ekonomi lokal, bagaimana penyediaan barang dan jasa secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel itu bisa direalisasikan oleh sekolah. Tahun 2020 itu kita telah melakukan kegiatan kemitraan bersama sekolah, itu sekitar kita membangun kantor cabang pembantu itu sekitar 35 kantor cabang pembantu kita, di mana itu tersebar di yang tadi telah kami paparkan di beberapa daerah ataupun beberapa wilayah. Lalu dari perkembangan kebijakan dan perusahaan itu, kami perusahaan mempunyai rencana strategis di tahun 2020 ini. Karena dari awal tahun 2020 sampai akhir tahun 2020 Desember, kita alhamdulillah tadi telah melakukan kemitraan sekitar 400 mitra kita sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Dari mulai Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, termasuk daerah Ibu host ya Bu ya, Papua. Jadi alhamdulillah dari kebijakan yang tadi yang yang didorong oleh pemerintah pusat ataupun yang didorong oleh pemerintah daerah ya, 2020 ini tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Herdiana, ada lonjakan tentunya pelaporan secara elektronik itu ya, berarti realisasi anggaran dana BOS itu melalui Siplah itu sangat signifikan dibanding dengan tahun 2019. Tapi tadi juga saya mendengar bahwa hasil dari dari laporan tersebut baru 50% sekolah melakukan penyediaan barang dan jasanya melalui Siplah. Makanya di tahun 2021 ini kita mencoba menyusun rencana strategis. Yang pertama yaitu rencana strategis kita adalah kemitraan dengan pengembangan usaha melalui pengembangan KCP. KCP itu kantor cabang pembantu kita. Di tahun 2021 ini kita rencanakan sebanyak 150 KCP baru. Yang kedua, kemitraan dengan entitas atau institusi pendidikan ditargetkan sekitar 10.000 mitra kita sekolah. Jadi dari 10.000 itu tentunya kita ini kan dari KCP masing-masing ya. Jadi insya Allah nanti tahun 2021 ini PT Nusantara Group bisa bermitra dengan 10.000 sekolah ya, dimulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMK, dan SMA ya. Yang ketiga, membangun kemitraan dengan jejaring dunia usaha, yaitu tadi UMKM, pengusaha Siplah di daerah tentunya. Tadi Pak Herdiana menyampaikan bahwa UMKM di daerah harus didorong melalui Siplah. Dan kita juga karena ini strategi dari perusahaan kami, bukan
untuk tadi memonopoli, tapi kita juga sama-sama bagaimana bisa mengangkat UMKM itu bisa bermitra dengan kami dari PT Nusantara Group Indonesia. Selain tadi UMKM, dunia usaha yang kita ajak, yang kita akan bermitra atau yang akan kita melakukan kemitraan, yaitu dunia industri dan distributor-distributor. Karena saat ini dengan 400 mitra kita di 2020 itu kita sudah punya banyak kemitraan dengan dunia usaha. Makanya di tahun 2021 ini kita akan tingkatkan kemitraan-kemitraan kita dengan dunia usaha, UMKM, industri dan distributor-distributor, terutama di daerah melalui kepanjangan tangan dari perusahaan yaitu KCP tadi di daerah-daerah. Alhamdulillah kita di awal tahun 2021 ini ketika kita menyusun rencana strategis ini, kita bermitra dengan IGVI, ya, Ikatan Guru Vokasi Indonesia, tadi yang difasilitasi oleh Pak Ripai. Terima kasih Pak Ripai. Mudah-mudahan kita bisa bermitra dengan IGVI dalam melaksanakan atau dalam merealisasikan visi misi kita gitu, yang tadi sudah kami paparkan. Yang keempat, membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar dalam rangka mendorong penguatan kemitraan institusi pendidikan dengan perusahaan-perusahaan besar yang telah dilakukan, atau bahasa kasarnya kita akan melakukan kemitraan tripartit, ya, tripartit antara kami perusahaan penyedia barang dan jasa, terutama ini khusus SMK, ya, dan dengan perusahaan-perusahaan yang memang sudah ataupun belum bermitra dengan sekolah, yaitu terutama khususnya sekolah-sekolah SMK gitu, ya. Itu rencana strategis di tahun 2021. Dari rencana strategis yang telah kami paparkan, tentunya kami telah menyiapkan infrastruktur, ya, infrastruktur baik itu infrastruktur SDM, ya, SDM kita dari pusat sampai KCP kita akan siapkan. Di samping kita tadi akan bermitra dengan semua pihak stakeholder pendidikan ataupun stakeholder dari perusahaan, ini merupakan kekuatan kami, yaitu dengan 7 perusahaan yang tergabung dalam PT Nusantara Group Indonesia dan 50 saat ini 50 kantor cabang pembantu kita yang tersebar di daerah. Ini adalah wadah dalam rangka kemitraan yang tadi sudah sampaikan, rencana kita bermitra dengan 10.000 sekolah. Dan tentunya ini masih butuh peluang-peluang kerjasama dengan semua stakeholder perusahaan kita. Artinya perusahaan masih membutuhkan kemitraan dengan stakeholder, semua stakeholder perusahaan kita. Untuk SDM tadi kita sudah sampaikan bahwa kita adalah sudah menyiapkan SDM di tingkat pusat, yaitu dan di tingkat KCP-KCP sebagai aplikasi dari perusahaan. Tentunya nanti dalam pengembangan KCP juga kita akan melakukan pelatihan-pelatihan sehingga KCP yang tadi kita angkat sebagai pengusaha di tingkat lokal, kita akan melakukan pelatihan-pelatihan sehingga usaha yang dilakukan melalui penyediaan barang dan jasa di daerah itu bisa berkembang. Lalu, apa keunggulan kita dibanding dengan perusahaan siplah yang lain, ya? Yang pertama tadi kita udah bahas masalah SDM. Yang kedua,
kita sudah bahas masalah infrastruktur perusahaan untuk bisa merealisasikan penyediaan barang dan jasanya. Yang ketiga, kita menyiapkan semua kebutuhan sekolah seperti di Beli-Beli ya, kita dari 8 kategori produk yang ada di Siplah Beli-Beli, semua produknya kita ada. Bahkan mungkin nanti ketika kita bermitra dengan SMK, kita akan lebih banyak lagi produk yang kita berikan atau banyak produk yang kita sediakan dalam rangka kemitraan kita dengan sekolah, terutama untuk praktek dan sebagainya. Lalu keunggulan kita yang lain, kita mempunyai moto ya, yaitu unggul, terpercaya, dan berdaya saing. Jadi konsep tadi berdaya saing, kita ini sebagai moto dari perusahaan kita, yaitu moto perusahaan kami ya, PT Nusantara Group Indonesia adalah unggul, ya, berdaya saing, dan terpercaya. Jadi dari perjalanan kemitraan kami sekitar 2,5 tahun, seiring dengan diberlakukannya Siplah ini, tentunya mendapatkan pengalaman perusahaan untuk penyedia barang di Siplah ini. Perusahaan kami akan menjadi lebih profesional, dan tentunya ini menjadi pilihan untuk menjadi penilaian dari institusi pendidikan memilih mitra Siplah atau memilih mitranya dalam merealisasikan dana BOS reguler ataupun dana BOS yang lain beserta sumber dana yang lain. Jadi kami menyiapkan kemitraan dengan sekolah, tentunya dengan moto kami ya, unggul, berdaya saing, dan profesional dan terpercaya tentunya. Ini sebagai sebagai kegiatan kami di tahun 2020, kita coba lihat kemitraan kita dengan sekolah di sistem kita ya, di sistem perusahaan. Bentar ya Bu ya. Jadi ini bentuk pengalaman kemitraan kita dengan sekolah di tahun 2020. Yang tadi yang saya telah sebutkan ataupun yang telah saya paparkan, kita dengan 400 sekolah ya, dengan 400 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu yang ya, ini di sistem kita, perusahaan kami telah melakukan kemitraan sekitar 400 sekolah yang telah bermitra dengan PT Nusantara Group. Ini mudah-mudahan sebagai bekal kami untuk lebih memberikan pelayanan terbaik kepada sekolah, di mana kita ingin juga menambah terus kemitraan KCP dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan profesionalisme kita. Terima kasih, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Yang jelas perusahaan kami siap bermitra dengan 10.000 sekolah. Itu dimulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA dan SMK. Dan tentunya khususnya untuk SMK, kita mungkin akan lebih melakukan kegiatan-kegiatan yang bersinergi, sehingga tadi apa-apa yang menjadi keinginan kita terutama dalam merealisasikan dana BOS reguler ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Fajarudin yang sudah memaparkan materi yang begitu luar biasa, menambah pengetahuan dan hasanah ilmu kita Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia bahwa ada mitra-mitra terpercaya yang bisa kita jadikan mitra ketika kita menggunakan dana BOS di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, masuk di sesi berikutnya adalah tanya jawab. Untuk sementara saya lihat pertanyaan di kolom chat. Pertanyaannya banyak ditujukan kepada Pak Herdiana. Halo Pak Herdiana, masih stay di room? Masih silakan Bu. Oh ya baik. Ini ada pertanyaan Pak Herdiana dari beberapa teman-teman guru. Yang pertama dari Pak Nasrul yang menyatakan tentang kami penyedia baru barang percetakan dan konveksi. Namun belum usahanya tersebut belum merupakan CV atau pengusaha kena pajak. Nah, untuk masalah perpajakannya bagaimana solusinya, Pak? Itu pertanyaan yang pertama. Langsung direkap ya, Pak. Yang kedua, berasal dari Pak Mulyayama, SMKN 2 Luwu Timur. Di Luwu Timur ada beberapa UMKM lokal yang sudah mendaftar Pak akunnya di Siplah, tetapi kemudian dia menghilang dengan sendirinya. Mungkin bisa dijelaskan. Sementara itu Pak Herdiana, silahkan. Baik, terima kasih. Baik, ini dua-duanya dari perusahaan ya. Baik, jadi yang pertama bahwa tidak harus menjadi CV apalagi NPWP ya. Apalagi perusahaan Pengusaha kena PKP pajak, ya. Bapak. PKP ya kok NPWP. Tidak harus CV atau bahkan harus PKP, tidak. Yang penting punya NPWP lah. Jadi proses pajaknya tetap mengikuti nanti aturan perpajakan yang dikelola oleh sekolah. Itu ada di Siplah juga aturan yang standar ya, ngikutin ketika dia tidak PKP seperti apa ya, karena pada umumnya ketika belum PKP kan tidak terpotong PPN ya, tapi ini silakan mengikuti ketentuan belanja di sekolah ya, aturan kalau di pemerintahan tuh seperti itu, harusnya sih serupa ya, belanja di sekolah ketika yang bersangkutan non PKP itu tidak ada kewajiban terpotong, yang penting ada pernyataan yang bersangkutan non PKP gitu. Jadi yang intinya sih silakan walaupun belum PKP maupun belum CV, perorangan yang penting ada NPWP-nya, di mana di situ ada tercatat ketika pajak itu entah dipotong langsung oleh sekolah atau bayar sendiri, itu bisa dikaitkan dengan NPWP yang bersangkutan. Kemudian terkait tadi yang sudah daftar tapi kok hilang lagi, silakan dikomunikasikan dengan marketplace yang bersangkutan, Pak. Ya, kan setiap marketplace itu di websitenya ada kontak personnya ya, ada kontak itu yang bisa dihubungi. Nanti kalau masih ada bermasalah gitu, nah, misalkan sudah komunikasi masih kendala, baru ada kontak yang ke Kemendikbud ya, ada kontak per wilayah, ada 5 wilayah Kemendikbud, nanti bisa diakses di siplah.kemendikbud.id. Misalkan sudah komunikasi berkali-kali dengan marketplace yang bersangkutan, tidak direspon atau apa, dikontak ke kami untuk eskalasi, istilahnya tidak ada respon, nanti kami akan mengingatkan ke marketplace yang bersangkutan. Tapi prosesnya seperti itu, komunikasi dulu sama marketplace yang bersangkutan, kenapa, kendalanya, ada masalah apa, bisa jadi dari kitanya memang belum memenuhi syarat minimal yang tadi, misalkan harus ada rekening, terus NPWP, KTP, terus bisa jadi ada keliru entry, misalkan NPWP-nya bukan yang bersangkutan atau seperti apa. Nah, dicek dulu apakah sudah clear di marketplace-nya, persyaratan dari kita, atau memang ada persoalan dari marketplace yang bersangkutan. Kalau memang ada persoalan dari marketplace bersangkutan dan tidak ada respon, dieskalasi ke kontak yang ada ke Kemdikbud ya. Nanti Kemdikbud akan membantu merespon kondisi yang ada. Demikian dari 2 pertanyaan tersebut.